Menurut Kakak sendiri, apa sih branding itu? Branding itu soal membangun ide yang kita bangun untuk memberikan identitas terhadap, bisa sebuah organisasi, perusahaan, bahkan individu. Dan identitas ini bisa membuat, organisasi atau perusahaan atau individu yang diwakilinya itu bisa tampil berbeda di antara kompetitornya, gitu. Jadi, branding itu bisa membuat orang lain mudah mengingat, akan si organisasi atau perusahaan atau individu yang diwakilinya gitu. Apa sih yang membuat brand dari KJS itu berbeda daripada yang lainnya? Apa yang keunikannya dan nilai apa yang ditawarkan? Jadi kebetulan sekarang aku bekerja di Simpan, jadi kami sedang membangun Simpan. Simpan itu apa? Simpan adalah manajer investasi digital pertama di Indonesia yang mampu memberi transparansi tentang bagaimana dan di mana uang nasabah dikelola. Jadi bisnis kami itu kami mengelola reksadana. Jadi kami itu manajer investasi yang jualan langsung produk reksadananya ke nasabah lewat aplikasi Simpan gitu. Dengan uh, tanpa perantara ini harapannya yaitu yang tadi aku bilang, harapannya nasabah bisa investasi reksadana itu dengan lebih tenang karena dia bisa ngobrol langsung dengan kita melalui aplikasi. Apakah dalam produk simpan ini ada transparansi dalam segi harga, kualitas, atau asal-usul produknya pada konsumen atau pelanggan? Jawabannya iya, karena transparansi itu adalah DNA-nya Simpan. Jadi kami ingin nasabah itu tahu soal isi reksadananya itu apa aja, ada saham apa, ada obligasi apa, ada deposito apa. Bahkan saat salah satu saham atau obligasi kinerjanya sedang tidak bagus, kami juga akan jelaskan alasannya ke nasabah dan jelaskan juga apa tindakan yang akan kami ambil untuk menangani hal tersebut. Gimana sih dan apa sih rencana jangka panjangnya, long term-nya untuk tetap relevan dan menarik bagi customer? Ada 3 hal yang bisa membuat kita tetap relevan. Jadi pertama, harus paham konteksnya dulu, kedua harus jujur terhadap diri sendiri, dan ketiga harus customer centric. Jadi pertama harus, paham konteks dulu dari, semua hal dan semua tren yang ada. Kedua, kenapa saya bilang jujur terhadap diri sendiri, artinya ya kita harus balik lagi pegang nilai eee yang kita bawa, baik sebagai perusahaan atau, sebagai diri sendiri gitu. Kebetulan saya mewakili perusahaan, jadi kita ngomonginnya perusahaan. Jadi, saya percaya kita nggak perlu ikuti semua tren yang ada, karena kalau tren tersebut nggak sesuai dengan nilai yang brand kita pegang, sebaiknya ya nggak perlu diikutin supaya, tidak merusak brand yang dibangun. Terus, tapi tentunya dengan catatan sebuah perusahaan juga perlu terus mereview nilai yang mereka pegang ya, karena, dengan berkembangnya zaman, pasti ada aja nilai-nilai yang, saat kita menjalankan bisnis, eee, apakah nilai tersebut masih relevan atau tidak dengan perkembangan zaman, gitu. Dan terakhir tadi, saya sempat sebut untuk tetap relevan, kita perlu mendengarkan customer atau menjadi customer centric karena, ya mereka adalah ujung dari bisnis kita kan. Kalau mereka merasa tidak butuh dan bahkan merasa tidak percaya dengan bisnis kita lagi, ya bisnis kita selesai gitu. Gimana sih cara ngukur kesuksesan dan pengaruh brand terhadap customer? Ukurannya kalau sampai orang memakai nama brand kita sebagai kata benda atau kata kerja sehari-hari, itu artinya udah super sukses. Misalnya kayak Aqua gitu, orang mau beli air minum botolan, air air putih botolan, bilangnya mau beli Aqua, padahal bisa jadi dia belinya Le Minerale atau Nestle gitu kan. Tapi udah di top of mind-nya dia ya Aqua, jadi nyebutnya Aqua. Sebetulnya kalau dalam prakteknya, ini kebetulan karena saya kerjanya di bidang keuangan, jadi biasanya ukuran kesuksesannya itu sebetulnya lebih ke arah marketing sih, karena, marketing itu kan tahap lanjutannya dari branding kan. Eee, jadi, biasanya lebih diminta, eee, matriks-matriksnya itu, ukuran kesuksesannya itu kayak
apakah campaign yang saya bikin itu sukses, berapa orang yang ikut, berapa perkembangan dana kelolaan dari setelah campaign itu dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya dari branding sendiri sebetulnya ada beberapa um, ukuran sih. Jadi pertama dari brand awareness dulu. Itu artinya seberapa banyak orang yang sadar dan tahu akan brand kita. Nah ini ukurannya diukurnya bisa macam-macam. Kalau misalnya dari sosial media, kita bisa ukur dari reach dan impressions atau dari jumlah followers.